Sekarang saya berada di rumahnya Bang Andre Yuan Michel, dan saya kesini pengen ngobrol-ngobrol tentang bahasa Portugis. Tapi mohon maaf ya para penonton, karena situasi di sini tuh bising, karena di depannya tuh banyak kontainer lewat. Ya, saya coba ketuk pintunya. Mudah-mudahan Bang Andre ada di dalam. Selamat siang. Iya Pak, sebentar. Wah, selamat siang Pak Chandrian. Iya, selamat siang. Apa kabar Pak? Posisi saya selalu baik, tapi kadang-kadang saya juga harus hati-hati karena situasi panas, hujan dan lain-lain. Betul, betul Pak. Sehat Bang Andre ya? Alhamdulillah, puji Tuhan Pak, sehat Pak. Ya, terus saya kemarin tuh mau ngobrol-ngobrol tentang Tugu, terutama bahasa Kreol Portugis. Oh, boleh Kira-kira Bang Andre sendiri yang mau ngomong, apa dibantu sama saudara-saudara? Kalau tentang bahasa Kreol yang lebih menguasai itu adik saya Arthur Pak. Nanti saya panggil. Ya, mau di mana duduk? Ya. Mau di dalam silakan. Enggak, di luar saja. Oke Pak, silakan dulu, saya panggil dulu ya, Pak ya. ya. Bentar ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini pecah. Ya. Wah, Bang Arthur, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, ya. puji Tuhan sehat. Ini ya, jadi niat saya di sini cuma pengen tahu aja sih mengenai orang terakhir yang bisa bahasa Portugis Kreol. Iya, boleh. Itu apakah benar Opa Yakobus Quico atau ternyata bukan? Kalau itu kita ngobrol berdiri saja apa sambil duduk? Ya boleh, duduk sambil duduk ya, enakan lah. Sambil duduk dulu dah. Iya. Iya, duduk Pak. Sambil duduk Pak. Jadi saya sekarang sudah di dalam dan ngobrol dengan Bang Andre dan Bang Arthur, semua dari keluarga Michel, dan beliau di sini udah cukup lama dan mengetahui asal usulnya, dan kita coba ngobrol-ngobrol sambil tuan rumah mengeluarkan kopi. Gini Pak Jan, kalau sepanjang sepengetahuan saya di Tugu ini, zaman saya masih kecil itu saya masih lihat banyak orang-orang tua, bapak saya juga masih menggunakan bahasa Kreol dalam percakapan. Kreol itu apa? Bahasa Kreol itu adalah bahasa Portugis yang pengucapannya ditulis seperti itu. Padahal tulisan aslinya nggak seperti itu, tapi karena ketidaktahuan orang-orang Tugu ini, akhirnya ditulis menjadi seperti yang diucapkan. Contohnya kere nih Pak, kere. Kere itu artinya mau, tulisannya K-E-R-E, dibaca kere.
Tulisan aslinya Q U E R E R. Oh. Jadi berubah, bacanya kere. Tapi gitu. itu dipahami sama orang Portugis. Dipahami karena pengucapannya sama. Pengucapannya sama, cuman tulisannya berubah. Gitu. Di sini yang bisa menggunakan Kreol Portugis itu siapa? Kalau dulu banyak, ada Oma Yoyo, ada Bapak saya, Pak Piaran. Ya termasuk Pak Jakob juga. Hampir semua orang Tugu bisa lah. Oma Sarce, Oma Mak, semua bisa. Kalau Bang Andre? Kalau saya mempelajarinya lebih ke lagu, Pak. Karena saya Lagu. kan vokalis, Pak, di Keroncong Tugu, Pak. Jadi kalau untuk berbicara, saya agak, kalau dibilang nggak bisa lah ya, bahasa Portugis, Kreol. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang berbahasa Portugis, saya pelajari, Pak. Kalau Bang Andre nggak setuju ya apabila dalam catatan orang-orang Portugis yang menyebutkan bahwa Opa Jacobus Koiko adalah orang terakhir yang bisa bahasa Portugis. Saya seperti yang Arthur bilang, papi saya juga berbicara kok dalam bahasa Portugis. Kalau penelitian itu pada Tahun saat berapa tuh? kami diajarkan belajar bahasa Portugis itu tahun 74 sampai 76. Ya 2 tahun itu kami diajarkan setiap papi pulang kerja atau sesudah kami makan malam. Itu kita belajar dari mulai menulis unga, dos, tres, itu sampai bicara yang lain-lain. Tapi karena saya merasa bahwa bahasa Portugis itu sangat sulit, Pak. Dan pada saat itu kita nggak berpikir buat apa sih? Kita berpikir buat apa sih kita belajar bahasa Portugis? Nah, di keluarga sini siapa yang bisa? Kalau yang paling fasih dan ngerti itu adik saya Arthur, Pak. Kembali Gitu. lagi nih ke Iya. Bang Arthur. Jadi Bang Arthur itu sampai sekarang menguasai tidak banyak atau memang seluruh dari kosakata Kalau bahasa seluruh kosakata Kreol? saya mungkin enggak ya, tapi ada kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang cukup familiar. Misalnya, yo kere bebe, yo itu saya, kere mau bebe minum, yo kere bebe kafe, saya minum kopi, yo kere bebe agua, ya kayak gitu yang ringan-ringan masih bisa lah. Kalau untuk menyapa, dan kadang-kadang tamu kan banyak, Pak, yang dari Brasil kah, apa dari Portugis. Ketika mereka berbicara dalam bahasa Portugis, saya sambut dengan bahasa Portugis Kreol yang saya bisa, dan itu nyambung, dan saya masih bisa. Jadi di keluarga ini satu-satunya. Sebenarnya enggak, semuanya belajar, cuma pada malas saja. Andre belajar. Karena gini, Pak, kalau kita nggak menggunakan hari-hari, tentunya bahasa itu yang mudah kita pelajari akan lupa karena nggak nempel. Kalau kita bicara sehari-hari, ngobrol sehari-hari, ya pasti itu akan terbiasa. Ya seperti saya punya keponakan Uta juga, dia bisa bahasa Portugis karena dulu di tahun 2008 Kedutaan Besar Portugis di Jakarta dengan Yayasan Gulbenkian itu mengirim guru untuk mengajari kami berbahasa Portugis. Salah satu pesertanya ya saya ya. Tapi akhirnya saya mau dikirim scholarship ke Portugal sebenarnya, tapi bahasa Portugis bukan bahasa Kreol. Bukan bahasa Kreol. Tapi Bang Arthur itu bahasa Portugisnya yang bukan Kreol bisa juga? Iya bisa. Bahkan saya sempat pergi ke Portugal di tahun 2011 sendirian untuk mempraktekkan bahwa saya bisa berbahasa Portugal. Tapi ya seperti Andre bilang tadi, karena tidak ada lawan bicara, akhirnya makin Pasif. iya pasif jadinya. Kalau dulu ngobrol, Pak, saya pakai bahasa Portugis. Ntar saya lihat-lihat dulu sambil Iya. menarik ini. Jadi ada sebuah kesimpulan menarik bahwa bahasa Kreol Portugis yang terakhir digunakan di komunitas Tugu ini adalah Bang Arthur. Kalau misalnya ini setuju ya coba kita tanya lagi ke Bang Arthur.
Apakah Bang Arthur tuh nyesel nggak tinggal satu-satunya yang bisa Ya kreol? sangat menyesal, sangat menyesal. Karena Jadi nggak ada lawan. kalau kita kan orang Tugu dulu, saya bayangkan ketika ada tamu datang, dia akan misalnya, Andre bisa nggak minta tolong ambilin Pak Chandrian minum gitu, supaya Pak Chandrian nggak merasa, oh jangan repot-repot. Ya jadi kami gunakan pakai bahasa Kreol itu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Paling kalau saya bisa misalnya menyapa Andre dalam bahasa Kreol, kalau Andre yang ngerti, Andre kereundi, dia nggak tahu artinya gimana. Kenapa di dalam syair-syair keroncong itu nggak dimasukkan kreol Portugis? Memang, oh ya kalau yang lagu-lagu baru enggak Pak, tapi kalau lagu lama iya. Dan itu saya sudah sering terjemahkan, saya udah kasih tahu yang lain ini artinya, tetap aja pada lupa. Iya. Kalau anak-anak sedikit-dikitnya tahu apa benar-benar nggak tahu? Sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dan ini menjadi PR kita, Pak. Iya itu apa Kami tanggung jawab sangat besar ini. supaya anak saya atau anak-anak di Kampung Tugu, kalau mereka mau belajar bahasa Kreol, ya tentunya dengan senang hati Arthur akan mengajari. Ya kan kita juga berpedoman juga pada kamus bahasa Portugis. Jadi ada juga penggalan kata yang ditulis oleh Opa Yakobus Kuiko, karena dulu di depan gereja waktu Opa Yakobus Kuiko tinggal itu ada sekolah Papia yang mempelajari bahasa Kreol. Tapi kan cuma tulisan tangan yang tidak seberapa banyak yang kita tahu. Begitu. Saya komentar dikit lagi ya. Ini ternyata keluarga Mihil ini cukup menyadari dan menyesali ya bahwa kreol Portugis itu perlu diwariskan dan dilestarikan. Jadi saya sendiri termasuk orang yang prihatin karena yang bisa bahasa Portugis Kreol ini hanya satu-satunya di Kampung Tugu. Mungkin di Jakarta juga satu-satunya barangkali. Jadi pandangan-pandangan seperti ini harusnya bagaimana di dalam kehidupan sehari-harinya niat Bang Arthur dan Bang Andre untuk mendidik putra-putrinya atau cucunya untuk bisa menggunakan bahasa Portugis Kreol. Bagaimana Bang? Tapi Arthur? kita ada keponakan yang belayar. Kalau dia pulang belayar, ya dia ngobrolnya sama saya pakai bahasa Portugis. Si Revi itu ternyata bisa, karena dia pernah dulu belajar bareng bahasa Portugis. Jadi kalau sekarang, Rev, como estás? Tudo bem? Si, Senyor Arthur. Tudo bem, dia bilang obrigado. Jadi kita kayak bahasa Portugis. Lah gua kok ngobrol pakai bahasa Portugis jadinya katanya. Ya. Sekarang ini Kampung Tugu sudah menjadi tempat yang terbuka untuk para wisata, Pak. Ya, saya setuju. Jadi hal itu menjadi salah satu syarat modal untuk kita bisa berkomunikasi dengan turis asing yang hadir. Bukannya modal berkomunikasi aja. Iya. Tapi ketika orang tahu bahwa orang Tugu kan keturunan Portugis, pertanyaan pertama, masih bisa bahasa Portugis? Masih bisa bahasa Kreol? Itu kan seperti kalau Bung Andi bilang, ya itu kan bahasa itu harus menjadi modal awal kalau menjadi daerah tujuan wisata. Kalau misalnya orang Tugu keturunan Portugis tapi sama sekali nggak bisa berbahasa Portugis, kan lucu kayak gitu. Nah, saya juga mau ngasih tahu kenapa orang-orang Tugu sekarang akhirnya tidak berbahasa Kreol. Itu penyebabnya adalah Belanda yang melarang orang-orang Tugu masa lalu berbicara dalam bahasa Kreol. Harusnya bahasa Kreol. Mereka maunya orang Tugu berbicara dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Jadi Belanda ingin sekali menghapus jejak-jejak Portugis yang ada di orang Tugu. Belandanya sejak tahun berapa tuh? Kolonial, dari zaman kolonial. Akhirnya orang-orang tua tidak mengajarkan ke anak-anaknya secara seperti orang mengajar anak murid di sekolah. Dia hanya di dalam rumah ngajarnya. Dan di dalam rumah pun tidak boleh bicara di luar rumah. Nah, baru pasca Indonesia Merdeka baru bisa mereka berbicara dalam bahasa Kreol di luar rumah. Tapi sudah tidak lagi diajarkan.
secara formal. Gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya Belanda. Nah, ketika orang sudah terbiasa berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu, bahasa Kreol akhirnya perlahan ditinggalkan karena sudah tidak familiar lagi di kalangan orang Tugu. Nah, kesulitannya kan kita sekarang nih, ketika para sejarawan, ketika para turis yang ingin menggali lebih dalam tentang bahasa Kreol, mereka kesulitan mendapatkan informasi karena memang sudah nggak ada lagi penutur yang bisa diajak bicara secara mendalam. Kalau tibang 1-2 orang itu sangat kurang sebenarnya. Kalau dalam satu komunitas itu ada 10-20 orang itu sangat baik saya kira. Ini tugas nih banyak. Tugas kita berat banget. PR kami itu Pak. Nah, itu PR ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu sampai kapan? Ya harusnya sih kita mulai harusnya udah mulai Pak, karena kita sadar bahwa banyak turis yang datang ke sini itu ingin mengetahui seperti yang Arthur bilang, masih bisa berbahasa Portugis nggak? Nah kan gitu. Ya memang salah satu karakter Kampung Tugu ini minimal harus ada bukti siapa yang bisa berbahasa Portugis. Betul. Paling tidak adalah Kreol. Kreol. Ya. Betul. Yang peneliti dari yang kemarin waktu acara IKBT di rumah, yang akhirnya kita nggak jadi berangkat itu, dia juga kan si Miguel. sudah mondar-mandir ke sini Pak, mencari siapa sih yang bisa berbahasa Kreol, dan mereka tidak menemukan kecuali di keluarga kami. Begitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi ya kan kita ada wadah Ikatan Keluarga Besar Tugu, mungkin nanti kita akan bicarakan gimana caranya supaya kita anak-anak mudanya mau mempelajari bahasa itu. Kalau misalnya orang Tugu ya, kalau Sarja adik saya, Santa Kadera masih ngomong. Santa Kadera, silakan duduk. Santa Kadera masih bisa ngomong ya. Yo kira kumiaros itu saya mau makan nasi. Kalau saya masih bisa lah 1-2 kalimat. Kayak numis tecura menina gitu. Jangan kau menangis, wahai gadis. Gitu. Nah sekarang ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya yang tersisa dari Kampung Tugu ini kita bukan Kampung Tugu lagi ya. Ini adalah masih ada gerejanya. Itu gereja hilang juga. Kedua adalah orang Tugunya. Dan yang terakhir adalah budayanya. Dan satu lagi adalah bahasa dan kuliner. Iya. Nah, oke, kuliner masih bisa dibina, tapi kalau bahasa udah tinggal satunya Bang Arthur, ini mau ngapain? Nah itu udah jadi fosil saya jadinya. Itu. Nah sekarang kalau Bang Arthur misalnya sudah nggak ada atau pergi ke tempat lain atau tugas kemana, itu siapa yang akan lanjutkan untuk mengajari bahasa Kreol? Nah itulah Pak, saya minim di pengetahuan bahasa Kreol. Saya hanya punya catatan-catatan kecil tentang bahasa Portugis yang dalam pengucapannya beda dengan tulisannya. Itu masih ada beberapa, dan ada juga buku kamus. Kalau kita berdasarkan itu kelihatannya akan sangat sulit. Paling tidak kita akan minta kerjasama kembali dengan kedutaan besar Portugis yang ada di Jakarta untuk mereka mengirim seperti dulu guru mengajari kami bahasa Portugis di sini. Ya, setuju. Selain itu juga animo anak-anak juga harus mau mereka belajar. Gak semua. Ya mudah-mudahan sih bisa terwujud ya, walaupun Bang Arthur misalnya sudah tidak sempat, ya minimal harus diusahakan. Bagaimana caranya kita harus mengusahakan. Bang Arthur, itu kan di dalam laporan-laporan orang Portugis dan Belanda menyebutkan tuh salah satu peninggalan Kreol Portugis ada di dalam syair lagu. Ya. Namanya lagu apa ya? Kalau yang kita masih menyanyikan sampai sekarang ada Cafrinho, ada Gato do Mato, ada Ian Cagaleti,
Nah, yang menarik yang Kagaleti ini ketika peristiwa wabah disentri di Batavia tahun 1700 itu didokumentasikan oleh orang Tugu masa itu dalam sebuah lagu. Judulnya Jan Kagaleti. Jan ini merujuk nama si Melchior Ledecker karena dia Belanda jadi Jan. Kalau yang Nina Bobo? Kalau Nina Bobo itu penggalan dari kata menina. Nah, kalau Bobo sendiri mungkin pencampuran dari bahasa yang dibawa oleh orang-orang Tugu. Kan orang Tugu ini hanya sebagai warga. Bukan bahasa orang-orang Tionghoa tadi, bukan? Mungkin itu bahasa dari mana tadi? Kanton, apa Makau? Makau gitu. Karena penyebutan Baba itu kan dari sana juga. Iya, iya, iya. Diadopsi sama orang Betawi gitu. Dan orang Tugu juga dulu ada beberapa yang manggil Baba kepada bapaknya. Kira-kira Bang Arthur atau Bang Andre bisa nggak menyanyikan salah satu lagu atau dengan instrumen kreolnya bisa Portugis? Oke. Iya, iya. Nah, Coba ya. Saya ambil alatnya. Boleh. Coba Pasang Iya, iya. aja dua aja ya. Iya. Sebentar, Pak. Itu nanti sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ada campuran bahasa Melayunya? Kalau yang lagu Gatu Dumatu itu masih full bahasa Kreol. Bahasa Kreol ya. Tapi kalau lagu Jan Kagaleti itu bercampur dengan bahasa Melayu juga. Nah, terus kalau kalau lagu Kafrinyo itu full bahasa Kreol. Iya. Terserah kalau Bapak Chandrian mau dengerin yang mana. Yang mana saja, yang mana penting semua musik keroncong terasa nikmat untuk orang-orang jadul. Siap. Ya, ini Bang Arthur mau Bang Andre nih. Bang Andre dan Bang Arthur mau menyanyikan atau membawakan sebuah lagu yang liriknya itu dari Kreol atau bahasa Portugis Kreol. Dan ini kita coba dengarkan sama-sama, dan nanti apa bahasa Indonesianya setelah lagu ini dimainkan oleh Bang Arthur dan Bang Andre. Silakan. Ini lagu judulnya Gatu Dumatu, artinya kucing hitam atau wildcat, kucing garong kayak gitu. Yo olah teng unga gatu, yo saya olah melihat teng unga, seekor gatu kucing. Suaka belu pretu dretu, suaka belu dengan bulu. Kalau kabelu kan artinya rambut. Kalau binatang nggak mungkin rambut, pasti bulu. Pretu dretu,
berdiri tegak. Jadi bulunya berdiri tegak. Ini kucing bulunya berdiri tegak nih, cakep bener. Yosu ulu nungka bergonya, saya melihat nungka itu tidak, bergonya tidak berkedip, terkesima Pak. Jadi dia melihat seekor kucing dengan bulu yang begitu bagus berdiri tegak, dia nggak berkedip, terkesima. Buska villa bonita, mencari seorang gadis yang cantik jelita. Teng unga gatu anda ronda, seekor kucing andar jalan, ronda berkeliling. Jadi ronda itu bahasa Portugis yang kita hansip pada ronda itu berkeliling. Ya umi unga ratu kaba, bagaikan seorang ratu kabaret. Jalan lenggak-lenggoknya itu kucing. Korsang nu yokere intra, korsang itu hati. Korsang jadi di hatiku, saya mau masuk. Yokere intra, saya mau masuk. Buska villa yokere casa, nyari gadis yang bisa saya ajak menikah. Casa itu menikah. Itu arti lagunya. Terus tapi itu kan arti kata per kata. Cuman makna dari lagu ini adalah seorang pria sedang mencari pasangan hidup, seorang gadis cantik jelita. Jadi dia diibaratkan bagaikan seekor kucing. Seekor kucing yang jalan berkeliling mencari pasangannya. Dalam lagu itu diibaratkan seperti itu, padahal aslinya mencari pasangan hidup. Apakah dia seorang laki-laki ataukah dia seorang perempuan, tergantung yang menyanyikan. Kalau saya yang menyanyikan laki-laki, maka akan saya bilang villa bonita, jadi anak perempuan cantik. Tapi kalau perempuan yang menyanyikan Filu bonito, pemuda tampan, gitu. Lagu ini berpantun. Itu lagu dari Gatu Dumatu. Ya ini saya duduk di sini. Silakan Pak, monggo. Bareng aja. Jadi hari ini saya sudah satu episode tentang Tugu ya. Dan barangkali episode lainnya tentang Tugu kita bisa coba carikan nanti datanya lagi, nanti saya baca lagi. Dan pada kesempatan ini adalah khusus membahas bahasa Portugis Kreol. Terutama Bang Arthur nih yang cukup fasih di dalam Kreol. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh orang Portugis sebenarnya ya. Begitu juga saya berterima kasih buat Bang Andre. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi karena sejarah Tugu ini kayaknya banyak sekali. Kalau mau dikupas sangat masih banyak Pak. Iya, banyak. Dan nanti kita satu persatu kita kupas apabila Bang Andre dan Bang Arthur juga bersedia lagi, saya akan senang untuk datang kemari lagi. Siap. Ya. Jadi demikian episode tentang Kreol Portugis di apa ini sini Kampung Tugu apa bukan ya? Tugu lah. Di rumah Mihil lah, di rumah tua. Rumah Mihil. Ini kampung bukan kampung lagi, udah jadi kota. Jadi kota. Iya, dan saya ucapkan terima kasih karena Anda menonton sampai habis. Salam. Bang Andre. Ya, Mas Andrian. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Ya, Bang Andre, Bang Arthur, terima kasih lagi ya. Terima kasih, Pak.